Kau harus menikah hari ini. Meski tidak, kau tetap harus menikah. Kecuali aku sudah mati. Kau bahkan harus menjadi hantu untuk keluarga Xiao. Putra sulung Xiao ini berperilaku buruk, bersikap seperti manusia berhati. Aku tidak akan menikah dengannya. Bajingan, berdasarkan berani melawan saya. Kamu masih tahu memperbaiki. Jika tahu sekarang, mengapa saat itu? Jika bukan karena hal-hal yang kamu lakukan untuk keluarga Jiang semua tahun ini, sekarang mengapa kamu menempatkan dirimu sendiri sebagai keluarga? Dihina. Ternyata kamu yang menyelamatkan saya dulu membuat Rong Maoqing dihina. Kini aku kembali setelah 10 tahun. Kau sudah menjadi dewa perang, pemuda naga. Aku Jiang Chen bersumpah. Jika ada budi, pasti akan dibalas. Aku tidak akan ikut minum angin utara denganmu. Hanya menikah, bukan? Baiklah, aku akan menikah. Aku akan menikah dengannya. Begitulah. Barang bodoh ini. Berani-beraninya mempermainkan muka keluarga Tang. Inilah putri baik yang kamu ajarkan. Keluarga Tang sepertinya tidak bisa menampung kalian yang besar ini. Mulai sekarang, pergi dari keluarga Tang. Jangan usir kami, ya, kamu membuatku ingin mati. Sekarang seluruh kota tahu. Jika tidak menikah dengan keluarga Xiao, dia akan menjadi orang yang bersalah sepanjang masa bagi keluarga Tang. Dia bilang dia tidak akan menikah. Dia ingin menikah denganku. Mengapa sekarang urusan pernikahan tidak bisa diatur sendiri? Siapakah kamu? Berapa banyak mahar yang bisa kamu berikan? Nona besar dari keluarga Tang juga bukan sembarangan bisa dinikahi. Sungguh seperti katak, ingin memakan daging angsa. Cukup, saya adalah manusia, bukan hewan ternak. Apalagi bukan alat dari keluarga Tang. Selama ini, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Tang selain mempermalukan mereka? Sejak kamu lahir, sudah membuat ayahmu mati. Membuat diri sendiri terlihat seperti orang yang aneh. Membuatku terlibat dan diasingkan. Aduh, apa yang sudah aku lakukan? Melahirkanmu yang hanya membawa kerugian. Aku hahaha. Karena adik ingin pulang, mari kita kabulkan. HMPH. Makan makanan menantu keluarga Tang ini, apa kamu mau? Makan menantu. Bagaimana? Kamu tidak lihat dirimu sendiri. Siapa kamu? Membiarkanmu jadi menantu. Aku sudah mengangkat derajatmu. Paman Tang, aku sudah memutuskan untuk menikah. Mengenai makanan ini, lebih baik Tuan Tang menyimpan dan menikmatinya sendiri. Ini sungguh tidak masuk akal. Ah, kekuatan darahku kurang. Aku merasa sesak di dada. Apakah di malam hari kau juga mengalami batuk darah? Kalau kau tidak memakan begitu banyak obat untuk menghangatkan tubuh, kau tidak akan sampai seperti ini. Ini benar-benar omong kosong. Garis hitam itu menjalar ke ujung jari. Kau seharusnya sudah mati keracunan. Kalau tidak percaya, kita coba saja. Cuma ditekan sedikit, dan reaksinya begitu besar. Aku terlalu optimis. Kalau sudah keracunan, apa yang harus dimakan? Ayo makan sesuatu. Ah, terserang racun. Kamu harus punya cara untuk menyelamatkanku. Benar kan? Kamu harus punya cara, kan? Obat ini mungkin benar-benar bisa menghilangkan racunmu. Tapi tergantung apakah Tuan Tang mau menjadikan kita satu keluarga. Terima kasih, kakak ipar saya. Mulai sekarang, Tang Cucu adalah tunangan saya. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Baiklah, saya sudah siap. Kakek, saya sudah siap. Anda sebenarnya siapa? Saya adalah murid dari Huking Hall, Zhang Huatuo. Kau adalah murid dari Dokter Dewa Zhang Huatuo. Hadiah pernikahan pertamaku untukmu adalah mengembalikan kecantikanmu. Metode ini memerlukan waktu 49 hari. Kecantikanmu akan sembuh setelah itu. Selama bertahun-tahun, aku sudah mengunjungi banyak dokter terkenal. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka di wajahku. Aku sudah kehilangan harapan, biarlah begitu saja. Aku sudah menahanmu. Cepat. Sentuh dia lagi. Aku mau nyawa kamu baik-baik. Tidak apa-apa percayalah padaku. Ada sedikit sakit tahan sebentar. Wajahku. Ayo pohon uangku. Kamu tidak boleh sampai terjadi sesuatu.
Aku masih berharap kamu menikah dengan keluarga Xiao supaya aku bisa hidup tenang. Uh. Kamu penipu dari dunia persilatan. Ini bukan menyembuhkan orang. Ini jelas merugikan orang demi uang. Bu, aku percaya dia bukan penipu. Jika dia memang, saya pasrah. Menikah dengan Xiao Qian. Masalah pernikahan tidak bisa dianggap remeh. Sebagai dewa keluarga Tang, harus menjaga kemakmuran keluarga Tang. Jangan bilang hanya menikah dengan keluarga Xiao. Bahkan jika harus mengorbankan nyawamu, kamu juga harus memberikannya kepadaku. Entah itu keluarga Xiao, You, atau Wang. Yang jelas sekarang aku hanya tahu Tang Cucu adalah wanitaku. Pernikahan ini harus dilangsungkan. Bukankah tujuannya untuk memajukan keluarga Tang? Aku yakin keluarga Xiao juga bisa melakukannya. Sombong sekali. Apa kamu sebenarnya? Keluarga Xiao memang berjanji untuk memberikan proyek senilai 1 miliar. Jika kamu bisa mengeluarkannya, aku tidak keberatan adikku menikah denganmu. Jika aku bisa mengeluarkannya, tidak hanya aku akan menikahi cucu, aku juga akan membuat Tang Cucu masuk ke Dewan Direksi Tang. Baik, kita sepakati. Anak ini memang cukup baik. SSSST, jangan lihat ke belakang. Biarkan saya mencium apakah masih ada bau saya di tubuhmu. Sepertinya malam ini perlu ditambah. Halo. Kamu. Siapa kamu? Aku adalah teman dari Presiden Gu. Mohon sampaikan saya bernama Jiang. Pak Gu adalah pemilik properti berharga miliaran dolar. Siapa dia? Berani menyamar sebagai teman Pak Gu kepada Satpam. Halo, Pak Gu. Ada seorang yang bernama Jiang tiba di kantor. Dia mengganggu orang lain. Apa? Sekarang kamu tahu saya siapa, kan? Saya yang tidak tahu diri. Anda tidak boleh memberitahu Tuan Gu. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalau begitu, lakukanlah tugasmu dengan baik. Merawat tamu VIP adalah tugas saya. Pak Gu, kamu harus membela saya. Saya baik hati menjamunya. Dia malah. Lingkungan seperti air. Jangan bilang 1 miliar. Bahkan jika 100 miliar, 1000 miliar. Bahkan seluruh grup Gushi. Asalkan Panglima Long memberi perintah, saya pasti akan menyerahkan semuanya. Uangnya sih tidak banyak. Namun sekarang saya tidak nyaman untuk tampil. Masih perlu tolong Pak Gu mengurusinya. Jika bukan karena kamu menyelamatkan saya dulu, saya sudah lama mati di medan perang. Nyawa saya adalah milikmu. Sekarang hidup saya adalah milikmu. Baiklah. Anak nakal, 1 miliar ini semuanya ditujukan ke Pak Gu. Orang seperti Guzong hanya melakukan bisnis besar. Bukan sembarang orang yang bisa diajak berbicara. Aduh. Kenapa hanya bengong? Ambilkan teh. Guzong, jangan sungkan-sungkan. Orang ini hanyalah menantu keluarga Tang kami. Hanya layak untuk melakukan hal-hal seperti menyajikan teh. Kedepannya, kamu bahkan harus membersihkan sepatu saya. Lebih baik kita bertaruh. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu menang, saya akan membersihkan sepatu ini sampai bersih. Tapi jika saya yang menang, kamu harus merangkak keluar dari grup Gu. Saya khawatir kamu akan kalah dan tidak punya celana dalam lagi. Jadi kita bertaruh sebelum penutupan pasar hari ini. Seberapa banyak harga saham grup pasar bisa naik? Orang yang kalah harus mengikuti keputusan pihak lain. Saudaraku adalah raja di dunia keuangan. Kamu tidak bisa mengalahkan dia dalam taruhan ini. Kamu pasti kalah. Penutupan naik 2,5%. Kalau begitu aku bertaruh penutupan akan meningkat 10 kali lipat. Hahaha. Bermimpi saja. Kau tahu tentang saham, si pokok kecil? Tunggu dan lihat saja. Apapun yang terjadi, tetapkanlah. Saham grup pasar saham. Saham CEO Tang sudah naik 2%. Kamu berpura-puralah. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Tinggal 5 menit lagi sebelum tutup. Cukup. Ayo mulai. Berikan aku hadiah besar untuk gula odai. Sudah mulai naik. Saham terus melambung. 3 kali, 5 kali. Masih ada 3 menit lagi sebelum penutupan. Begitu saja. Semuanya kacau. Semua barang yang kita tawarkan sudah ada yang mengambilnya.
Penutupan. Saham grup perawat naik 10 kali lipat. Siapakah orang itu? Bapak Gu, saya bukan. Saya bukan barang. Kalau saya sampai kehilangan proyek ini, nenek tua itu tidak akan memaafkan saya. Lalu apa maksud dari persaingan yang tadi, Bapak Gu? Anggap saja saya seperti angin saja. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan saat pulang. Bapak Pang sepertinya sangat suka menggosok sepatu ya. Ah ini. Ini ya. Sudah. Kau jangan main-main. Kau tahu. Aku harus mendapatkan proyek ini. Ya kan? Kalau begitu hitunglah dari 10 dan hilang dari hadapanku. Hahaha. Ah, benda brengsek. Kau berani kehilangan proyek penting dari grup Tang. Itu bukan urusanku. Kakekku adalah orang yang menghalangi. Dia yang membuatku kehilangan proyek itu. Kau bilang siapa yang menghalangi? Apa angin yang membawa Anda ke sini, Tuan Gu? Tidak akan saya beritahu kalian. Saya hanya bekerja sama dengannya. Saya adalah Long Shuai. Long Shuai. Anda benar-benar Long Shuai, dewa perang yang sangat terkenal. Dulu, Long Shuai memimpin 100.000 tentara. Sekali serang, menghancurkan musuh. Kekuatan yang menggetarkan. Tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak mengenal. Sekarang kamu tidak perlu tinggal di rumah mereka lagi. Saya bukan manusia. Saya bukan apa-apa. Saya tidak memiliki kemanusiaan. Kakek, saya tahu saya salah. Jangan sekali-sekali usir aku. Anak ini buta mata. Tidak tahu kalau Tuan Naga sudah tiba. Anda yang terhormat jangan ingat kesalahan kecilku. Maafkan aku ya. Mulai hari ini, aku akan menjadi anjing paling setia Anda. Guguk berhenti menggonggong. Aku kehilangan yang kedua. Asalkan kamu mau mengampuniku. Apapun yang kubuat. Cukup. Baiklah, jika ingin tinggal di rumah Tang untuk bertahan hidup, kamu juga bisa mengosongkan semua tulang panggulmu. Atau jika tidak ada yang berani menghina mahasiswa Meng. Mulai hari ini, keluarga Tang harus memiliki kehadiranmu. Aku sudah bilang putriku tidak salah memilih orang. Wu Shuai, ada perintah lain? Identitasku sekarang belum bisa diungkapkan, ingat itu. Aku masih merupakan menantu keluarga Tang. Salam kepada Liu Shuai. Apakah sudah ditemukan? Ini adalah buku catatan penjualan harta negara oleh keluarga Xiao di masa lalu. Memang keluarga Xiao mencemarkan nama keluarga Jiang. 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-60 kepala keluarga Xiao. Saya khawatir harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Dulu mereka, keluarga Xiao, menipu keluarga Jiang di awal. Menangkap keluarga Jiang di belakang. Mencuri hasil kerja keras keluarga Jiang. Duduk di posisi teratas keluarga. Untuk menutupi kejahatan. Mengakibatkan keluarga Jiang hancur berantakan. Aku, Jiang Chen, bersumpah di sini. Akan membuat keluarga Xiao membayar harga yang pantas. Pergi ke keluarga Xiao sangat berbahaya. Jika ada yang tidak terduga, bawahan akan memimpin ribuan tentara datang untuk membantu. Tidak perlu repot-repot begitu. Saya sekarang sedang mengejar Tang. Jika ada kejadian buruk, akan berdampak pada Tang. Saya akan kembali dengan baik ke Sichuan. Wajah cucu masih perlu waktu untuk sembuh. Mengenai hadiah besar dari keluarga Xiao. Saatnya untuk disampaikan. Selamat jalan, Dewa Perang. Mengantarkan si naga hitam. Putri dari keluarga Yao, membawa satu rantai mutiara dari Laut Selatan. Mutiara dari Laut Selatan ini sangat jarang dilihat orang. Keluarga Yao memang pemberi hadiah yang besar. Leluhur dari keluarga Li membawa sebuah giok biru dari Hetian. Giok biru dari Hetian ini hingga kini jarang sekali dilihat oleh seseorang. Hari ini benar-benar memuaskan mata ya. Kepala keluarga Wang mengirimkan lukisan diri oleh Tang Bohu. Memang pantas disebut keluarga Wang. Ternyata tebakan salah. Keluarga Tang mengirimkan sebuah bola kaca. Keluarga Tang benar-benar sudah merosot. Datang dengan tangan kosong juga tidak masalah. Bola kristal yang sangat indah. Kak, aku mau. Aku mau bola kristal itu. Aku mau yang itu. Panggil orang. Bawa Nona kembali ke kamar untuk istirahat. Kak, suasananya benar-benar meriah. Kakak ingin bermain. HMPH. Apa maksud Anda dari keluarga Tang? Tak disangka hati Anda yang berasal dari keluarga Xiao begitu jahat. Bahkan menghancurkan anak-anak keluarga Xiao kami. Tak tahu berterima kasih. Saya Xiao Chen tidak butuh Anda. Dengar-dengar, Nona Tang sendiri telah mencari seorang suami yang menempel. Wanita jelek memang sangat ingin menikah. Ya, ini adalah mutiara malam dari Beihai. Mutlak ada manik yang besar. Cukup untuk menukar 1 gerobak emas. Hahaha. Pelayan tidak mengerti etiket. Membuat semua orang tertawa. Apakah para tamu sudah lengkap? Sudah lengkap? Persiapkan untuk membuka pesta. Tuan.
Keluarga Jiang mengirim satu peti mati. Berani sekali mereka. Selamat malam. Ah, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Dan apa hubungan Anda dengan keluarga Xiao saya? Tuannya, naga hitam ini khusus untuk menagih hutang dari keluarga Jiang 10 tahun lalu. Keluarga Jiang 10 tahun lalu. Saudari Jiang dulu tidak peduli dengan perdagangan harta karun keluarga empat klan laba-laba. Ia sudah mendapatkan balasan sendiri. Iya, terbakar habis oleh kebakaran besar. Semua karena saya dulu mengambil harta karun keluarga Jiang yang dijual. Jika tidak, keluarga Jiang tidak akan mengalami bencana ini. Bagaimana mungkin menyalahkan Anda atas hal ini? Itu adalah mereka. Benar-benar perampok menjerit menangkap perampok. Pada masa lalu, tidaklah keluarga Jiang yang menjual harta nasional. Malahan keluarga Xiao yang tanpa bukti dan hanya berdasarkan dugaan menuduh keluarga Jiang. Keluarga Xiao menjual harta nasional demi keuntungan pribadi. Setelah ditemukan oleh keluarga Jiang, mereka malah diberi nasihat dengan baik. Namun, mereka malah menggigit balik keluarga Jiang. Baiklah, baiklah. Oh ya, saya yakin pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Keadilan ada di hati setiap orang. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-60. Saya tidak ingin ada masalah lebih lanjut. Orang lain tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kamu sudah melihat peti mati tetapi masih keras kepala. Ini adalah bukti terbaik dari buku catatanmu saat menjual harta negara. Seorang pria terhormat membalas dendam, tidak ada kata terlambat. Utang yang ditanggung oleh keluarga Xiao juga harus dibayar. Buku catatan ini belum pernah saya lihat. Saya rasa kamu tidak menghargai tawaran baik. Hukuman ini harus diterima. Bodoh. Saya tidak tahu diri. Xiao Wei, saya tanya sekali lagi. Apakah kamu mengakui kejahatan yang dilakukan terhadap keluarga Jiang 10 tahun yang lalu? Keluarga Xiao selalu teguh dan tidak korup. Apapun yang dilakukan oleh keluarga Xiao, tidak akan mundur. Jika harus memaksa keluarga Xiao untuk mengaku. Saya, salah satu dari keluarga Xiao, juga tidak akan menyerang kamu yang lebih muda ini. Ketua keluarga Xiao memiliki semangat seperti ini. Bagaimana mungkin dia melakukan hal semacam ini? Penuh kepalsuan. Patung ini ada di sini. Apa kau masih punya kata apa lagi? Patung batu keluarga Xiao bukanlah mengatakan bahwa kebakaran besar di keluarga Jiang sudah memusnahkannya? Bisakah jadi keluarga Xiao benar-benar berbohong? Hahaha. Sebuah patung batu saja tidak bisa menjelaskan apa-apa. Aku juga bisa mengatakan bahwa kau menyembunyikannya. Kebakaran besar di keluarga Jiang itu tidak membunuhmu. Tidak mengherankan jika ada satu Buddha batu lagi. Kamu. Bagaimana jika ada saksi mata juga? Saya secara kebetulan mengalami kebakaran keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Wajah saya adalah bukti kuat. Jika pembunuh benar-benar dari keluarga Xiao, maka meskipun kamu mati terkena ribuan pedang, bukankah kamu akan mati tertusuk oleh ribuan anak panah? Oh. Lalu, kau sudah melihat siapa yang membakar itu? Apa terjadi? Bukankah cucu karena kesepian di bawah pedang memilih lupa? Apakah dia sudah melihat dengan jelas? Tidak bisa. Biarkan cucu mati lagi oleh kebencian. Tanpa bapak yang bodoh dan acuh tak acuh ini. Kau sedang bermain api. Kau berani menantang keluarga Xiao secara terbuka. Dia seharusnya memiliki pertunangan dengan keluarga Xiao. Sekarang aku Xiao Chen tidak mau lagi. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Seorang perempuan jala mengatakan. Siapa yang akan percaya? Siapa tahu bisa membuatmu lebih tenang. Satu pukulan untuk menghentikan ketidaktahuanku. Satu pukulan untukmu yang sombong. Pukulan ini untukmu yang menjadi pembantu harimau. Xiao Wei. Hari ini, kau dan putramu harus ada yang terkubur hidup-hidup. Apakah dia atau kau? Pilih sendiri. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 saya. Kau malah berani sekali. Aku sudah sabar berkali-kali. Kau masih terus melangkah lebih jauh. Menyakiti anakku. Sungguh menjengkelkan, jangan berpura-pura baik di sini. Sekarang bukti sudah jelas. Iya. Segala sesuatu harus ada buktinya. Kau hanya membawa buku catatan palsu tanpa arah. Lebih terang 10 kali dari 10 Buddha yang dipaksakan pada orang lain. Sekarang malah harus mengaku dengan siksaan. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin seorang tuan dari dunia penyempurnaan dewa begitu mulia, bisa melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu, tapi malah gagal dan merugi. Keluar dari ruang pesta, keluar dari ruang pesta, keluar dari ruangan pesta.
Keluar dari ruangan pesta. Tahu apa artinya dinding roboh? Semua orang mendorong. Saya rasa peti mati ini lebih baik untukmu sendiri. Mata buta. Kalian semua tenang sedikit. Tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi. Laporan peserta. Jangan dulu cari orang untukku. Bawa dia ke sini. Apa rencanamu kali ini? Apakah kau terlibat dalam penyelundupan barang bersejarah nasional 10 tahun lalu? Katakan dan aku akan membebasmu. Paman. Saat itu kita mencuri barang bersejarah dari keluarga Jiang semua untukmu. Paman, tolong selamatkan aku, Paman. Jadi, patung batu keluarga Jiang adalah kau yang mencurinya? Kiu-kiu, kau sedang bercanda ya? Dulu kau kan? Aku dari keluarga Xiao, kau pengkhianat seperti ini. Jangan salahkan Jiu-Jio karena membersihkan rumah. Yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Adikku, kau mati terlalu cepat. Mempercayakan satu-satunya anakmu padaku. Ini adalah kesalahan besar akibat kurangnya pengawasan dari saya. Saya pantas dihukum mati. Silakan perlahan. Bagaimana bisa Anda disalahkan? Anda ini melakukan tindakan yang sangat mulia. Saya mohon, Ketua Keluarga Xiao, berpikir matang-matang. Terima kasih atas kasih sayang kalian semua. Saya pasti akan mempertahankan nyawa hina ini untuk membalas budi kepada kalian. Kebenaran akhirnya terungkap. Kasus ketidakadilan keluarga Jiang bisa dibersihkan. Suka berpura-pura jadi orang baik. Ya, hari ini aku akan membuatmu mengembalikan semua barang milik keluarga Jiang. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Kau bahkan berani mengatakan bahwa tempat ini sebenarnya milik keluarga Jiang. Apa mereka harus meminta persetujuanmu untuk kembali ke rumah mereka? Selama bertahun-tahun, saya telah mengabdikan diri untuk keluarga Jiang, mengelola aset bernilai miliaran, dan selalu berharap suatu hari nanti saya dapat menyerahkannya dengan tangan saya. Saya dengar tuan muda keluarga Jiang hilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bukankah tuan muda keluarga Jiang ada di sisimu? Ya. Jadi kamu harus bertanya kepada mereka. Sekalian tanyakan apakah mereka mau memaafkan pembunuh yang membunuh 13 anggota keluarga Jiang. Biarkan masa lalu tetap berlalu. Aku mengembalikan keluarga Jiang kepadamu. Kalian beristirahatlah dengan tenang. Hahaha. Baiklah. Keluarga Jiang yang kembali harus diatur dengan baik. Orang datang, gantungkan kain putih. Mata binatang, gantungkan kain putih. Apakah kalian masih menganggap saya, pemilik keluarga Xiao ini, sebagai sesuatu, hanya dengan apa yang telah kau lakukan? Kau sudah layak mati 100 kali. Dulu, demi kepentingan pribadi, keluarga kalian Xiao menjual harta negara. Kini, keluarga Jiang harus memberikan penjelasan di depan semua orang. Saya dari keluarga Xiao tidak takut pada keluarga Tang. Mengapa kamu harus mengaitkan orang luar untuk mencemarkan nama baik keluarga Xiao kami? Simpan kepura-puraanmu itu. Kamu sangat paham. Dahulu kala, karena saya menolak untuk bersekongkol denganmu dalam menjual harta nasional, kamu menggunakan alasan melindungi keluarga Tang untuk menganiaya saya dengan gila. Sekarang seseorang telah mengungkapkan kejahatanmu. Jangan lagi berperang. Itulah yang benar-benar mencemarkan reputasi keluarga Tangku. Sekarang semua bukti dan saksi ada di sini. Apalagi yang perlu dibicarakan? Siapa sebenarnya? Mengapa kau ingin memusnahkan keluarga Xiao? Aku. Aku adalah orang yang kau bunuh. Kau adalah Jiang Chen, kan? Jangan bunuh saya. Saya sudah bilang untuk menutup internal. Keluarga Xiao kalian harus lari. Apakah kamu atau anakmu? Saya memberi Anda 3 hari untuk memilih sendiri. Menghinakan keluarga Xiao pantas mati. Meskipun saya harus menghabiskan semua harta saya juga akan mencari orang-orang berbakat di dunia ini. Akan menghancurkan kalian semua.
Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, guru pernah bilang padaku, menggunakan darah penyembuh dalam obat, bisa dengan cepat memulihkan penampilan. Ini adalah hadiah pernikahan yang aku janjikan padamu. Pasti sangat sakit, ya? Kenapa kamu begitu baik padaku? Wanita, saya tidak bisa menerima sedikit pun ketidakadilan. Cukup dengan ucapanmu itu. Jika harus mengorbankanmu untuk mendapatkan penampilanku, aku lebih baik tidak. Kenapa kau melihatku? Kau benar-benar tampan. Tunggu dulu, aku ingat ada obat di kotak obat. Aku akan membersihkannya terlebih dahulu. Ternyata kamu adalah naga hitam. Tidak heran kamu tidak muncul saat ulang tahun ke-60 kepala keluarga Kiao. Tidak heran kamu berjuang mati-matian untuk menyelamatkanku. Cucu, dengarkan. Aku tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Aku percaya kamu menyembunyikan identitasmu, pasti ada alasannya. Aku akan pergi membelikanmu obat. Kalian siapa? Kepala keluarga Xiao mengundangmu untuk minum teh. Ikuti saya. Katakan di mana naga hitam. Tidak tahu. Menghancurkan ulang tahunku yang ke-60. Hanya kalian orang-orang Tang yang memikirkan dia. Kau berani bilang padaku bahwa kau tidak tahu. Anggap aku bodoh. Kekuatan keluarga Kiao sangat besar. Dia tidak boleh tahu. Di mana Jiang Chen? Saya benar-benar tidak tahu. Sebuah mulut yang tidak mau berbicara dengan baik. Saya rasa harus diajari dengan baik. Saya ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Ayo, kalian berdua biasanya cukup kesulitan dengan saya. Hari ini bantu saya melayani putri keluarga Tang dengan baik. Tuan tua ini benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Kalian mau apa? Kamu yang datang atau saya yang datang? Kalau tidak, bersama saja hahaha. Jangan hahaha. Kalian mau apa? Dia sedang melakukan apa? Nona? Nona. Kakak, aku pernah melihatmu. Kamu adalah kakak yang memberikan bola kristal di pesta ulang tahun ayah. Kenapa wajahmu begitu? Sakit tidak? Kalian sedang bermain apa? Mengapa mengikat kakak perempuan? Aku juga mau bermain. Nona, kami tidak sedang bermain. Kami sedang mengurus hal serius. Iya, kami sedang mengurus hal serius. Kami justru sedang bermain. Apakah kamu mau bermain? Hei, aku mau. Oh ya, oh ya, oh ya. Saya bermain, saya bermain. Nona, permainan ini tidak bisa dimainkan. Kami sedang berlomba siapa yang bisa membuka tali dengan cepat. Apakah kamu ingin mengikat mereka berdua terlebih dahulu? Lalu kita berlomba siapa yang bisa membukanya lebih cepat. Seru sekali, Nona. Baiklah, seru sekali. Ham. Hehe, ayah, kamu datang. Kamu datang untuk bermain game denganku. Ayah, kenapa kamu? Apakah game ini tidak menyenangkan? Berani menjadikan putriku sebagai perisai. Sungguh mimpi yang mustahil. Aku akan membuatmu membayar untuk kesalahanmu. Naga hitam menghancurkan namaku lebih dulu. Anakku diculik kemudian. Aku, Xiao Wei Jingtian bersumpah di hadapan langit. Tidak peduli berapa banyak harta yang harus kuhabiskan. Aku pasti akan menyelamatkan naga hitam satu-satunya dari keluarga Xiao. Aku pasti akan menghitung jelas utang ini denganmu. Tuan, puisi dan lukisan yang Anda inginkan sudah siap. Apakah Anda yakin ingin menjual semuanya? Meskipun keluarga Xiao kuat di antara 4 keluarga besar. Tapi mereka tidak bisa mengatasi seekor kuda hitam. Apalagi jika itu adalah seekor naga yang bisa terbang. Aku harus mengubah harta benda ini menjadi emas. Agar bisa merekrut orang-orang hebat untuk melawan. Tapi harta keluarga Xiao sudah tidak banyak. Ini mungkin saja barang-barang ini tetaplah barang. Tergantung bagaimana kamu menjualnya. Saya punya cara sendiri. Pertunjukan yang bagus seperti ini. Bagaimana bisa tanpa saya, adik Tang? Bahkan jika harus menggali 3 kaki, saya akan mencarinya. Jika tidak menemukan Tang cucu, jangan kembali untuk menemui saya. Xiao Tian. Besok sore jam 3. Keluarga Xiao mengadakan lelang, cucu. Ini apa-apaan? Ini jelas-jelas ingin membuat keluarga Tang saya kehilangan muka kan? Kakek bilang saya harus bilang jangan diselamatkan.
Di depan umum seperti ini sungguh memalukan. Kau benar-benar. Kau tidak bisa meninggalkannya begitu saja kan? Dalam situasi genting, tentu saja harus mengutamakan kelahiran keluarga Tang. Sebagai anggota keluarga Tang, dia seharusnya selalu siap berkorban untuk keluarga Tang. Demi keluarga Tang, saya juga bisa memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Kepala Long, lihatlah itu. Apa kamu pikir menjadi penyu yang mundur tidak akan membuat orang menertawakanmu? Apakah kau pikir dengan mengorbankan orang lain, kau bisa menyelamatkan diri sendiri, atau kau membalas dendam pribadi? Aku tidak melihatnya. Jika tidak minum, keluarga Tang akan menjadi bahan candaan orang lain. Lagi pula, aku, Long Shuai, telah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan Tang Cucu terancam sedikit pun. Tindakan keluarga Xiao ini sudah menjelekkan batasku. Sekarang kita hitung semua hutang lama dan baru. Ada Jenderal Long yang mendukung. Saya tidak takut pada apapun. Jenderal Long benar. Semua dengarkan Jenderal Long. Saya juga. Keluarga Xiao harus menghilang dari dunia ini. Sangat senang bisa berkumpul dengan para teman keluarga. Hari ini ada yang tertarik dengan karya seni koleksi saya yang telah lama saya simpan. Tawaran bebas. Siapa yang menawar tertinggi akan mendapatkan barangnya. Saya tahu bahwa Anda semua pasti penasaran mengapa saya Xiao melakukan ini karena naga hitam merusak nama baik keluarga Xiao saya terlebih dahulu. Saya tidak peduli. Hari ini mereka bahkan menculik anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya saat ini hidup atau mati belum diketahui. Coba tanyakan pada dunia mana ada bapak yang bisa menerima hal ini dengan tenang. Meski harus mengorbankan segalanya, aku tetap akan menyelamatkan putraku. Hari ini, yang kalian beli bukanlah sebuah barang, tetapi nyawa seseorang yang tidak bersalah. Sebuah barang lelang. Sebuah lukisan peoni oleh Zhang Juyou, seorang seniman terkenal dari dinasti Qing. Silakan ditawar. Saya tawar 10 juta untuk lukisan peoni kosong ini. Saya tawarkan 1 juta. Saya tawarkan 10 juta. Adik kecil, dukunglah. Hahaha. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Transaksi selesai. Selamat kepada kepala keluarga Li. Aku akan memperbaiki peoniku. Yang terakhir yang akan dipotret adalah putri keluarga Tang, Tang Cucu. Anjing hitam keluarga Tang berani mencemarkan nama baik keluarga Xiao. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga Xiao. Juga merupakan provokasi terhadap 4 keluarga besar. Aku Xiao sungguh tidak ingin mengambil keputusan. Maka aku serahkan kepada semua untuk memutuskan. Xiao, sialan. Tidak tahu bagaimana pandangan semua orang tentang Nona Chao ini. Saya, Xiao, tidak berani memberikan penilaian sembarangan. Semua tergantung pada semua orang. Apa kata kalian? Saya tawar 1 juta. Baik, 1 juta. Saya tawar 2 juta. 2 juta. Pakaian yang dikenakan oleh Nona Tang. Aku tertawa saat orang datang dan pergi. Masih tidak bisa bahagia. Baik, kesepakatan. Cepat berikan Tuan Jia padaku. Hei, ambil ini. Tuan Jia, kau mau melakukan apa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Ah. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani mengganggu wanitaku. Siapa kamu? Urusi urusanmu sendiri. Siapakah yang datang? Mohon bertanya, siapa yang ada di sana? Saya adalah menantu Heng Jia. Saya pikir ada sesuatu yang besar. Ternyata hanya seorang menantu. Kenapa kau terburu-buru datang? Mungkin kau takut bahwa istrimu tidak memberi makanmu. Tidak masalah. Ayo, saya yang mengurusmu. Tadi itu hadiah yang kamu dapatkan, kan? Suka sekali dengan pakaian wanita. Kenapa kamu pakai ini? Giliranmu sekarang. Anak orang kaya terang-terangan selingkuh. Saya di sini untuk membantumu menghukum orang ini. Kalau kamu berani mencemarkan nama baik cucu lagi, aku akan merobek mulutmu. Semua yang hadir di sini sudah melihatnya. Sebagai putri keluarga Tang, sungguh tidak tahu malu membantu Hei Long. Dan Hei Long juga pernah membela Tang Cucu. Bukankah itu sangat jelas? Hei Long adalah musuh bersama kita. Kita adalah orang sendiri. Siapa yang menjadi orang sendiri denganmu? Kau telah berkali-kali menjatuhkan diriku. Mendorong batas kesabaranku.
Hari ini aku akan membuatmu jatuh terjungkal. Bawa dia masuk. Ini adalah buku yang ditulis oleh ribuan orang. Selama bertahun-tahun kau telah melakukan banyak kejahatan. Berapa banyak keluarga yang telah dirugikan, memanfaatkan kekuasaan sendiri, tidak menghargai orang lain, tanpa rasa takut. Daftar-daftar ini semua adalah korban yang telah kau sakiti. Di atas semuanya ada sidik jari mereka. Lihatlah sendiri. Para pemirsa, jika kalian terus membiarkan hal ini terjadi, tragedi berikutnya dalam buku jutaan orang akan menimpa kalian. Ah, apa ini semua tentang? Ini ada apa ini? Jangan pedulikan aku. Ayo mundur. Maharaja yang terjebak, membuatku dipermalukan, menjadi tikus jalanan. Semua orang ingin memburu. Aku, Xiao, bersumpah di sini. Dia harus membayar harganya. Hari ini harus memperluas informasi tentang orang-orang yang mampu. Tidak peduli berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Harus menemukan seseorang yang bisa melawan naga hitam. Ini adalah cara untuk menghapus naga hitam kali ini. Untuk memastikan semuanya aman, panggil nona besar untukku. Baik. Ayah, kenapa kamu mencari saya? King Er, ayah punya permainan. Ingin bermain denganmu. Bagus, Jingjing paling suka bermain permainan. Permainan apa? 3 hari lagi. Akan ada duel permainan. Kamu adalah kartu truf terbesar ayah. Hehe. Nanti ya. Ayah akan bilang kamu menusuk, kamu menusuk. Pastikan datang untuk menenangkan saya. Hehe, tapi ayah tidak membiarkanmu menusuk. Jangan sekali-kali menunjukkan jejak. Baiklah. Tuan, saya telah menemukan orang yang bisa melawan naga hitam. Oh, siapa itu? Jenderal Perang Naga. Jenderal Perang Naga. Sepuluh tahun yang lalu, kau menyelamatkanku. Dibakar oleh keluarga Xiao dibakar dan wajahnya dirusak. 10 tahun kemudian, aku diperlakukan dengan kejam oleh keluarga Xiao karenaimu. Aku Jiang Chen bersumpah kepada langit. Pasti akan membuat keluarga Xiao membayar harga. Jangan gerak. Jangan gerak, baru saja kuberi obatmu. Kau istirahatkan dirimu. Hitung-hitungan waktu. Janji 3 hari sudah hampir tiba. Kalau begitu, lupakan saja. Xiao Jia mengadakan lelang kali ini. Untuk menjual harta keluarga. Mencari orang-orang berbakat untuk berdiskusi. Aku khawatir kamu akan menyerangku dengan mudah. Kamu khawatir apa? Pria, kamu adalah jenderal perang Long Shuai. Lagi pula aku sudah mengalami berbagai situasi. Jika benar-benar mati di tangan orang lain, kau bisa cari orang lain untuk menikah lagi. Aku hidup adalah milikmu, mati adalah arwahmu. Aku sudah siap untuk mengikatmu seumur hidup. Hanya dengan menyerahkan diriku padamu, kau tidak akan berpaling dan tidak mengenali orang. Kau telah menerima. Mungkin 3 hari sudah berlalu. Siapa dari keluarga Xiao yang akan membawa peti mati ini? Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Angkat dia. Siapa bilang hanya kamu yang memiliki peti mati? Aku juga punya. Kami adalah naga hitam, dan kami hanya perlu salah satu dari kalian untuk masuk ke dalam peti mati ini. Kamu tidak perlu terburu-buru menyiapkan satu lagi untuk Xiao Xia. Sembarangan. Kalau dia marah, konsekuensinya sangat serius. Orang-orang kecil yang licik akan bereaksi. Bertindak melawan mereka. Datangkan 100.000 prajurit. Ratakan keluarga Xiao. Saya akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Xiao sendiri. Hari ini, entah kamu mati atau saya mati. Saya ingin lihat siapa yang akan masuk ke dalam peti mati hari ini. Naga hitam di sini. Bagaimana mungkin kamu bisa seenaknya di sini? Emas di dalam peti mati ini. Semoga bisa menyelesaikan perselisihan kita. Mulai hari ini, perang akan berubah menjadi perdamaian. "12 tempat roh keluarga Jiang. 1 peti emas rasanya tidak cukup, kan? Lalu kamu mau bagaimana? Bagaimanapun juga harus dibagi 12, kan? Kalau tidak, apa kamu mau aku serahkan emas ini kepada siapa di keluarga Jiang? 1 kotak emas ini adalah kesempatan terakhirku. Jangan sampai kamu
menolak tawaran ini. Apa kemampuanmu untuk minum alkohol hukuman? Ayo, datanglah. Jika kamu bisa mengalahkannya, sebuah kotak emas ini akan menjadi milikmu. Oh, kamu dan aku mengenakan baju yang sama. Di surga ada jalan yang tidak kau tempuh. Di neraka tidak ada pintu, tapi kamu masuk. Hei, baik-baik saja. Apapun itu, hitam atau putih. Bagiku, kamu hanya layak jadi cacing tanah. Saya tidak mengubah nama keluarga saya. Tidak mengubah nama. Saya adalah Panglima Perang Naga. Saya sarankan kamu membuka matamu. Jangan sampai rugi istri dan kehilangan tentara. Sampai mati masih keras mulut. Jangan bilang aku Xiao tertentu tidak memberimu kesempatan. Jika kau sekarang melepaskan putraku dan membungkuk menghadapiku, mungkin akan kusayangkan nyawamu. Siapa yang membungkuk kepada siapa belum tentu. Meski naga hitammu ini sebebas apapun, bertemu dengan naga sejati, harus segera menghilang. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Jangan paksa aku untuk bertindak. Dengan aku, naga keren di sini. Bagaimana bisa kau berlaku semena-mena? Tidak akan mati. Aha. Tanganku ahah. Hanya karena kamu berani menyamar sebagai Jenderal Long. Kakak, tolong ampun. Kakak. Dengar-dengar Jenderal Long telah berjuang di medan perang selama lebih dari 10 tahun. Kini malah meminta ampun dariku. Aku juga hanya menerima uang orang, menghapus bencana bagi orang lain. Siapa sangka akan melibatkan Anda dalam hal ini. Saya tidak akan mengerjakan pekerjaan ini lagi. Ada uang tapi tidak ada nyawa untuk dibelanjakan. Hahaha. Tidak menyangka bahwa Dragon Commander yang terhormat ternyata begitu payah. Dengan kamu saja berani menghina nama baik Dragon Commander? Saya menghormati Dragon Commander, menantu keluarga Wang ternyata adalah dewa perang Dragon Commander. Jadi saya tidak salah. Kamu menganiaya wanita saya. Bunuh seluruh keluargaku. Hari ini kita selesaikan dendam baru dan lama bersama-sama. Yang muda tidak mengenal Gunung Tai, mendapatkan banyak dosa, Jenderal Long. Tolong maafkan aku, Jenderal Long. Orang yang takut mati seperti kamu masih berani menyamariku. Bukankah ini merusak namaku? Yang muda bukan manusia. Yang kecil ini seperti babi atau anjing. Yang kecil ini adalah hewan. Aku bersumpah mengikuti pemimpin naga hingga mati. Menghancurkan semua bahaya. Kamu melakukan apa? Mengambil kepalamu. Sebagai bukti kesetiaanmu, kamu adalah anjing yang kucari. Masih ingin pemiliknya memberi saya. Berbalik, berbalik ya. Jangan bully saya, Papa. Tangan ini juga tidak ingin lagi kan? Nyawanya serahkan padaku. Pergi sana. Kita harus menghitung urusan kita sekarang. Dan An lagi mau main trik apa? Tidak berani, tidak berani. Gadis kecil Xiao Qin. Usia 18, punya sedikit rupa. Wang Long, tampan Xiao Na. Wahahaha, penakut. Bisa menggunakan putrinya sendiri sebagai taruhan. Xiao Wei, apakah kamu masih manusia? Anak perempuan ini jika sudah besar pasti akan menikah. Jika bisa menikah dengan Long Shuai, itu adalah keberuntungannya. Kalau tidak, jadi selir atau pelayan juga tidak apa-apa. Kau lihat kulitnya, bisa dipencet keluar airnya. Hahaha. Nadi kadang ada kadang tidak. Ada masalah di otaknya. Kau yang ada masalah di otakmu. Kau yakin otakmu tidak bermasalah? Aku bisa seenaknya. Sejak kecil, karena kecelakaan, IQ-ku terhenti di usia 8 tahun. Meskipun makan apa, tapi kalau bicara soal penampilan, aku lebih baik daripada Tan Cucu yang cacat wajahnya. Berapa kali lipat? Dalam hidup Jiang Chen, hanya ada satu wanita. Yaitu Tan Cucu. Ayah tidak punya burung, loh. Jika Long Shuai tidak mau memilikimu, mengapa keluarga Xiao harus menyimpanmu? Ayah, kau memukulku. Kau tidak pernah memukulku sebelumnya. Aku tidak mau main denganmu lagi. Aku tidak percaya kau mengatakannya. Jika Long Shuai tidak mau memiliki Xiaon, dia tetaplah anggota keluarga Xiao. Keluarga Xiao sedang mengurus urusan rumah tangga. Jenderal Wang Long Shuai jangan campur tangan. Ayah, kau sedang membuli aku. Aku akan memberitahu ibu. Jangan beri teriak, ibumu sudah mati. Wajah yang selalu kau banggakan ternyata tidak berguna. Benda yang tidak berguna, mengapa kau perlu ada?
Ah, ah, ah. Berhenti. Ayah kurus. Anakku, kenapa kamu jadi kurus begini? Mereka tidak memberi saya makanan. Tidak ada yang memperhatikan saya. Semua yang saya makan, minum, dan buang air kecil ada di dalam peti itu. Kenapa? 3 hari tidak makan juga tidak akan mati. Kalau kamu tidak datang hari ini, HM, siapkan saja untuk mengurus jenazah anakmu yang kurus ini. Ayah akan bawa kamu pulang sebentar lagi. Bangunlah, HM. Jangan marah pada ayah. Ayah baru saja bermain permainan denganmu. Sedang bermain permainan. Masih ingat apa yang terakhir kali ayah suruh kamu lakukan? Ham, saya tidak ingat itu. Saya, Xiao, bersumpah tidak akan menjadi orang lain. Hahaha, kita menang. Baiklah. Sungguh baik, hahaha. Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati godaan wanita. Tidak menyangka, kamu, Panglima Long, juga hanya begini saja. Kamu yang memaksa aku. Kenapa tidak baik-baik saja menjadi dewa perang? Panglima Long, kenapa harus melawan keluargaku? Keluarga Xiao, 10 tahun yang lalu, keluarga Jiang hancur seketika. Masa lalu adalah masa lalu. Tidak hidup dengan baik, justru ingin melompat ke dalam neraka. Apakah kamu benar-benar memiliki itu? Keluarga King telah membasmi habis-habisan. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, siapa yang tahu apakah keturunanmu akan mencari masalah dengan keluargaku, keluarga Xiao, seperti dirimu, seperti yang dikatakan, memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Angin musim semi akan membuatnya tumbuh kembali. Hanya orang mati yang paling patuh. Ah, permainan ini tidak menyenangkan. Saya tidak mau bermain lagi ah. Ah, hahaha. Rumput yang dipotong, akarnya tidak dihilangkan. Pasti ada akibatnya. Hari ini kalian menginginkan nyawaku. Maka aku akan membuat keluarga Xiao punah. Ayah, jangan salahkan aku. Bukankah kamu yang ingin menghabisi semua? Telah melakukan banyak kejahatan dan masih tidak tahu menyesal. Hari ini aku akan menuntut keadilan untuk 12 arwah keluarga Jiang. Rumah emas yang kamu siapkan, nikmati saja sendiri. Jangan menjebak keluarga Jiang dengan jabatan. Orang yang memperjualbelikan harta negara itu dia, bukan saya. Anak durhaka, kamu sudah dibesarkan dengan baik. Kamu sudah 60 tahun. Seharusnya kamu hidup cukup lama, kan? 20 tahun lagi, setengah tubuhmu sudah masuk ke peti mati. Lagi pula, saya adalah satu-satunya keturunan ke-9 keluarga Xiao. Keluarga Xiao masih bergantung pada saya untuk melancarkan garis keturunan. Kalau tidak, bagaimana Anda akan memberi keterangan kepada leluhur Anda di dunia bawah saat itu? Anda sudah mati. Jika bukan karena Anda yang terlebih dahulu kabur dari dendam kepala klan, roh Anda pasti telah berulang kali diserang. Hal ini juga tidak akan menyebabkan situasi tanah seperti sekarang. Saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun. Kamu ini tidak tahu terima kasih. Aku akan membawamu pergi meski aku harus mati. Jangan khawatir. Aku akan membuat kalian menemani di jalan ke alam baka. Ah, jangan. Jangan. Ah, jangan. Ah, 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 ah. Ayo. Jangan. Aha. Tolong aku. Ah, jangan. Sampai pada kamu. Tunggu sebentar. Jika aku mengungkapkan kebenaran tentang penghancuran keluarga Jiang di masa lalu, apakah Jenderal Long akan mengampuniku? Apa yang kau katakan? Di masa lalu, menjual harta negara dan menjebak keluarga Jiang. Itu benar-benar aku. Yang benar-benar bisa menghancurkan keluarga Jiang bukanlah keluarga Xiao. Jujurlah. Bilang dong. Siapa sebenarnya? Katakan dengan lebih jelas. Sepatu? Banyak sekali sepatu. Jingjing cepat lari. Jingjing cepat lari. Jingjing tidak sengaja. Ayahmu dan kakakmu pergi jauh saat kamu tidur. Apakah kamu bersedia menjadi kepala keluarga Xiao generasi ini? Tuan Luo, ini sama sekali tidak boleh, Nona, dengan kecerdasan seperti ini. Sepertinya sebelumnya kalian memilih tuan yang salah. Menempuh jalan yang salah. Sekarang ada seseorang yang harus membantu kalian menemukan jalan yang benar. Maafkan saya.
Terima kasih telah membantuku mengobati penyakitku. Terima kasih, kau sudah mengurus keluarga Xiao dengan baik. Anggap saja ini sebagai balasan kepadaku. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja. Keluarga Xiao pasti akan membantumu sampai akhir. Yang terpenting sekarang adalah menemukan orang yang telah membunuh 12 anggota keluarga Jiang. Bagaimanapun juga, aku akan membuatnya membayar darahnya dengan darah. Hahaha. Oh anak perempuan, kau dengar kabarnya belum? Kepala keluarga Xiao telah dibunuh oleh musuh-musuhnya. Orang yang membunuhnya adalah Black Dragon. Dia adalah bibi dari keluarga Jiang. Dia adalah Long Shuai kita. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aduh, intinya, orang yang kamu selamatkan di keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Kemungkinan besar adalah menantu kita itu. Aduh hahaha. Kita kaya? Aduh. Semua orang bilang keluarga Jiang kaya raya seperti negara. Jadi wajahmu juga tidak sia-sia. Ya. Bagaimanapun juga, harus memberi kami 10 kota, kan? Aduh, menantu kesayangan saya sudah pulang. Aduh, menantu kesayangan saya, alis tebal, mata besar, rambut hitam. Begitu tampan dan menawan. Dari kepala hingga kaki, tak ada yang bisa dibandingkan. Pria mana yang lebih tampan dari menantuku? Hahaha. Oh. Kalian yang ngobrol ya? Aku pergi main mahjong. Main mahjong sekarang. Hahaha. Aku bantu kamu buka perbannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari aku bisa melihat diriku seperti sekarang ini. Terima kasih, Jiang Chen. Apapun bentukmu. Di mataku, kamu adalah yang terindah. Jadi kamu datang ke keluarga Tang sebagai menantu untuk membalas budi. Bisa dibilang ini juga kebetulan yang baik. Seandainya keluarga Tang tidak benar-benar ingin menikahkanmu dengan keluarga Xiao, aku belum punya kesempatan untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Sekarang utang budi sudah dibayar. Kau belum pergi. Untukku sudah waktunya pergi. Kau benar-benar pergi ya? 10 tahun lalu. Kau yang melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Ketemu dengan Raja Naga. Apakah sudah terlihat? Mengikuti perintah Long Shuai. Dari mulut pasangan Smith yang membeli National Treasury. Aslinya semua ini adalah yang didengar oleh kepala keluarga Wang. 3 hari kemudian, pemilihan ketua warisan Nine Days Corporation. Saya percaya bahwa kalian semua memiliki pemahaman yang cukup, bukan? Kami para pemegang saham kecil ini, bagaimana bisa berbicara? Pemilihan umum harus transparan. Yang dipertaruhkan adalah kekuatan finansial. Bintang terpilih menjadi pemimpin pertama Nine Havens Corporation. Maka dia akan memiliki hak warisan Istana Pluto. Pada saat itu, 280 kota di Jiang dan dana triliunan itu semua akan menjadi milik orang tersebut. Pisaukin Haiguan. Saya rasa Nyonya Li sudah lama menginginkannya. Menara WTC di bawah namanya pasti sesuai dengan keinginan Emer Zhao. Emerson lebih mencintai negerinya daripada wanita. Emer Wang, kau tahu apa yang kau bicarakan? Yang saya maksud tadi adalah, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Emer Wang. Mari kita ucapkan selamat kepada ketua baru kita sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkannya duduk di atas tahta kelompok keuangan. Jika dia menguasai kelompok itu, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Apakah saya perlu mengirimkan 100.000 tentara? Tidak perlu. Sekarang tidak baik untuk membuat mereka curiga. Kali ini kita harus menangkap mereka semua. Untuk membalas dendam keluarga Jiang yang berjumlah 10 orang. Untuk menghapuskan bencana ini dari seluruh kota Jiangzhou. Saya belajar dari Huking Hall, Zhang Huatuo. Obat bius ini pun ingin menjatuhkan saya. Siapa yang mengirimmu? Perempuan itu. Kenakan pakaianmu. Ternyata dia adalah seorang yang berbudi pekerti luhur. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Malam yang panjang ini, mungkin kita bisa. Karena sudah jatuh ke tanganmu, bisa bunuh bisa siksa. Silakan lakukan sesuka hati.
Malam hari sejuk. Hati-hati terkena flu. Kenapa kau menyerangku secara tiba-tiba? Dulu, kebakaran besar di keluarga Jiang tidak membunuh. Jika aku tidak menghilangkanmu, keluarga Wang kita pasti akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Xiao. Kamu adalah anggota keluarga Wang. Bunuh aku saja. Kelak anggota keluarga Wang pasti akan mencari kamu untuk menyelesaikan rekening ini. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit bisa dibunuh tapi tidak bisa dicemarkan. Kamu bukan anggota keluarga Wang. Siapakah sebenarnya kamu? Mengapa aku harus menipumu? Apakah berbohong akan membuatmu mati lebih cepat? Keluarga Wang agar anggotanya setia kepada keluarga. Akan mengukir karakter Wang di tengkuk mereka. Di tengkukmu tidak ada karakter Wang itu. Siapa sebenarnya kamu? Jangan bergerak. Laba-laba berbisa di pegunungan. Sangat beracun. Jika tidak dibersihkan tepat waktu, akan ada bahaya jiwa. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau baik-baik saja? Pergilah, meski aku tidak tahu mengapa kau berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang. Tapi aku tidak akan menodai tanganku dengan darah orang yang tidak bersalah. Sejujurnya, aku adalah putri dari kepala kelompok Jiutian, Lu Chenghua, Lu Jiuer. Kematian ayahku beberapa waktu lalu bukanlah kecelakaan, tapi dibunuh. Pembunuhnya adalah ketua keluarga Wang. Jadi kau berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang. Untuk memicu konflik antara aku dan keluarga Wang. Selama beberapa tahun terakhir ini, anggota keluarga Wang telah menjual harta nasional secara diam-diam, dan sudah lama mengincar posisi sebagai pemimpin grup Nin Heavens. Dia menemui ayahku, meminta ayahku memanfaatkan jabatannya untuk menyelundupkan harta negara bersamanya. Setelah ditolak, dia memberi ayahku racun kronis. Tanpa sepengetahuan siapapun. Melihat ayahku perlahan mati. Orang-orang dari kelompok Jiutian semua tahu dia berteman baik dengan ayahku. Tidak ada yang akan percaya. Aku juga baru tahu setelah melihat surat wasiat yang ditinggalkan ayahku. Lalu kenapa kamu tidak langsung mengungkapkan dia? Kepala keluarga Wang itu licik dan cerdik. Jika dia tahu aku memegang bukti, mungkin aku tidak akan pernah melihat kebenarannya terungkap. Jadi aku berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang menunggu kesempatan. Tapi kepala keluarga Wang segera akan mewarisi usaha besar. Waktunya sudah dekat. Tidak masuk akal. Apakah Wang berencana untuk memusnahkan semua kekuatan lain? Demi kepentingan pribadi. Membuat begitu banyak orang kehilangan segalanya. Orang seperti ini, meskipun disiksa 1000 cara, tetap tidak berharga. Apa rencana hebat Jenderal Long? Kita masih belum memahami kekuatan kepala keluarga Wang. Begini saja. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Apa kamu buta? Ini orang yang saya bawa. Minggir. Hari ini adalah upacara pewarisan grup Jiutian. Tidak peduli siapapun, itu sama saja. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Siapa yang menetapkan aturan ini? Bahkan aku, putri konglomerat, juga berani dihalangi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Wang. Sesuatu yang tidak ada mata. Bahkan berani mendekati pria saya, Lu Jiuer. Di dalam kartu ini ada 1 juta. Saya beli pakaianmu ini. Pergi. Baiklah. Kakak, baju ini. Lihat sepatu ini. Pergi. Cari tempat untuk ganti baju. Cucu. Bermain peran harus sempurna, jangan sampai terbongkar. Kak Jiang, kamu sudah datang. Apa kamu masih ingat dengan yang sudah saya katakan? Nona Xiao. Tempat dudukmu di sana. HMPH. Orang-orang datang ke sana-sini. Jangan terlalu bangga. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Alasan mengapa grup Jiutian berkembang hingga kini adalah hasil dari usaha banyak konglomerat yang teratas. Setelah saya menjadi ketua dewan, saya bersedia memberikan segalanya untuk bersinar bersama dengan grup. Baik. Kepala keluarga Wang dan CEO Lu saling menganggap seperti saudara. Setelah CEO Lu meninggal,
Saya akan berusaha keras untuk memastikan perkembangan grup. Posisi ketua dewan seharusnya adalah milik kepala keluarga Wang. Saya juga tidak memiliki keberatan. Bapak Lu telah memberikan saya kesempatan. Sekarang dia telah meninggal dunia dengan tragis. Saya jamin kepada kalian, jika saya menjadi ketua dewan yayasan, saya harus mengembangkan yayasan ini. Baik. Maka ke depannya, kita bergantung pada keluarga Wang. Sekarang ayahku baru saja meninggal. Kau sudah memikirkan bagaimana mengambil alih perusahaannya. Apakah kau tidak bersalah? Ayahmu sebelum dia meninggal menitipkan dirimu kepadaku untuk dirawat. Apa yang kukatakan jika aku tidak memperbesar konsorsium ini? Dengan apa aku bisa merawatmu? Meskipun kita harus memperbesar konsorsium ini, seharusnya aku yang menjadi ketua dewan. Sejak saya berusia 9 tahun dan mulai mengerti, ayah saya berjanji kepada saya untuk membiarkan saya mewarisi posisi ketua dewan. Permainan rumah yang saya adakan saat berusia 9 tahun juga dibawa-bawa. Kamu. Saya tahu kalian berdua sangat dekat. Saya akan mengelola perusahaan dengan baik. Sesuai aturan, pemegang saham di atas 10% dapat ikut pemilihan. Kenapa saya tidak bisa? Hahaha. Hanya dengan satu janji kosong. Hanya 10% saja bisa mencalonkan diri sebagai ketua. Berbisnis bukanlah permainan anak-anak. Telur bertemu batu. Nanti malah melukai kaki sendiri. Itu butuh berapa banyak saham? Siapa lagi yang sedang turun ke Jiangchen? Bukankah itu Jenderal Perang Long Shuai? Mengapa dia datang? Jiangchen, anak dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah yang terkuat dari 4 keluarga besar. Kekayaannya setara dengan negara. Apakah kita sudah memilih pihak yang salah? Siapapun dirimu, tidak masalah. 40% saham Jiu Tianchong Lomrata ada di tangan saya. Sisanya ada di tangan para pemegang saham lainnya. Apa hakmu untuk bersaing denganku? Li Jianbang. Salam, Long Shuai, saya sudah lama mendengar tentang Anda. 10 miliar untuk membeli saham yang Anda miliki. Apakah Anda mau menjualnya? Saya akan menghitung sampai 3. Jika tidak mau, ya sudah. Tentu saja, jika Anda sudah berbicara, saya juga. Wang Lao, Anda juga tidak muda lagi. Zaman ini seharusnya diisi dengan darah baru. Saya tidak akan mengambil pulau itu. Pengkhianat. Saya memiliki 10% saham ini. Sukarela saya alihkan kepada Long Shuai. Kalau tidak, dan 10% saya yang itu bagaimana? 10% saya juga untuk kakak. Bagaimana sekarang? Saya sudah melebihi 51%. Saya memilih suara naga. Saya juga memilih suara naga. Kalau begitu, saya akan berpikir lagi. Di ronde ini, kamu yang kalah. Apakah kamu pikir hanya memiliki saham sudah cukup? Jangan kau lupakan. Di balik Jiutian Group adalah Istana Hades. Ini bergantung pada kekuatan dari berbagai pihak. Kekuatan dari berbagai pihak. 4 kota besar dari utara, selatan, timur, dan barat. Kota Kuai Kuo, kota gua, kota api, dan kota senja, semuanya sudah aku kuasai. Menguasai keempat kota ini. Sama dengan memiliki 8 arah para pejuang. Kau tidak bisa mengalahkanku. Di laut lepas ada 100 pulau. Setiap tahun menghasilkan jutaan terumbu karang. Mutiara berusia ribuan tahun tak terhitung jumlahnya. Nilai di dalamnya masih perlu aku katakan? Bicara tentang pulau-pulau keluargamu. Aku sedikit bingung. Keluarga Wang kalian hanya peringkat kedua di antara 4 keluarga besar. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di banyak pulau? Antara kita tanpa alasan. Mereka bisnis apa keluarga kita? Apakah mereka perlu melaporkan kepada Anda? Apakah mereka tidak ingin mengatakan atau takut mengatakan? Uang ini didapat dari menjual barang-barang bersejarah negara, bukan? Dulu, ada 4 keluarga besar yang memiliki wilayah dan daerah sendiri-sendiri di timur, barat, utara, dan selatan, hingga munculnya konglomerat 9 langit, menjadi penghubung kepentingan terpenting di antara kita. Sejak itu kita bekerja sama, saling menguntungkan, tapi dalam bisnis perdagangan harta nasional, kami 4 keluarga telah bersumpah. Harta nasional tidak boleh keluar negeri. Semua berusaha sepenuh hati membeli kembali dari luar negeri untuk disimpan sendiri. Sedangkan kamu hanya untuk keuntungan pribadi. Berkongsi dengan keluarga Xiao untuk menyelundupkan harta negara. Membuat 4 keluarga besar menderita kerugian yang parah. Kau tidak hanya mengkhianati 4 keluarga besar, tapi juga mengkhianati konsorsium Jiutian. Mengkhianati seluruh negara Daxia. Ayah menemukan hal ini dan menasihatimu dengan baik. Kau tidak hanya tidak mendengarkan, tapi langsung membunuhnya. Kau binatang ini.
1000 luka ribuan sayatan, untuk menghabiskan keberanianmu. Tak kusangka kepala keluarga Wang ternyata begitu tidak manusiawi. Satu omong kosong, kau sudah berkata begitu banyak. Ada buktinya? Jangan kira karena kau adalah Jenderal Long, kau bisa sembarangan menuduh. Dulu yang memperjualbelikan harta nasional adalah keluarga Xiao. Semua orang tahu tentang itu. Keluarga Xiao memang adalah otak di balik penjualan harta nasional. Tapi setelah kasus ini terbongkar, mereka menyalahkan keluarga Jiang. Apakah kamu yang membunuh 12 anggota keluarga Jiang? Kamu baru saja menyuruh keluarga Xiao untuk membunuh, bukan? Jangan lemparkan kotoran keluarga Xiao ke saya. Kau orang jahat, hanya bisa mengganggu keluarga Xiao kami. Aku punya bukti. Ini adalah brengsek itu. Surat yang ditulis untuk ayahku dulu. Di situ dijelaskan dengan jelas bahwa dia memaksa ayahku untuk menyelundupkan harta negara. Menyakiti keluarga Jiang. Hari ini, kepala keluarga Jiang tahu tentang kami yang menyelundupkan harta negara. Harus dihilangkan agar tenang. Hanya mulut orang mati yang tidak bisa berbicara. Malam ini saat ini, aku akan membuat mereka sekeluarga mengingat. Bersatu kembali. Keluarga Jiang saat itu memperlakukanmu dengan baik, kan? Kau benar-benar bisa. Berkata seperti ini, keluarga Jiang benar-benar buta. Kamu memang buta. Bahkan percaya pada ucapan musuhmu. Dirimu bisa menirukan. Entah itu ide dari keluarga Xiao Mu atau ide dari Long Shuai Mu. Pertunjukan konyol ini harus diakhiri. Keamanan. Tunggu sebentar. Saya adalah saksi mata kebakaran keluarga Jiao 10 tahun yang lalu. Lalu, apa yang kamu lihat? Tidak ingat. Saat seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung melupakan secara selektif. Atau kita bisa mencoba metode hipnosis. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Mungkin dengan mengingat kembali, kita bisa mengidentifikasi pelaku utama. Risiko hipnosis terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Denganmu di sini, aku tidak takut pada apapun. Tenang saja. 10 tahun sudah dendam ini. Saatnya membalas. Ayo perhatikan liontin ini. Apakah kamu merasa lelah dan ingin tidur? Kalau begitu tidur saja. Sekarang adalah 10 tahun yang lalu. Gadis kecil yang sekolah itu menghadapi kebakaran besar di keluarga Jiang. Apa yang kamu lihat? Aku melihat seorang anak laki-laki kecil meminta tolong di jendela. Dia terlihat sangat ketakutan. Aku langsung masuk ke dalam. Kamu menerobos masuk. Belum. Kenapa ada seseorang yang berdiri di depan? Orang itu seperti apa? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak apa-apa. Apakah dia pernah mengatakan sesuatu padamu? Sepertinya dia sedang berbicara. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Tidak apa-apa, kita lakukan perlahan saja. Apakah kamu bisa melakukan hipnotis? Hipnotis itu tentang merespon situasi dengan tepat. Apakah ada orang yang mendorongmu ke dalam api saat itu? Api sangat besar, membakar kakimu. Jangan di badan, jangan di wajah, jangan bicara lagi. Di kakimu, matamu tidak melihat apa-apa. Seluruh dunia gelap. Sangat tidak berdaya. Hahaha. Orang yang terhipnosis tidak bisa dibangunkan. Membangunkan bisa membuat orang mati. Orang yang terhipnosis tidak bisa dibangunkan. Membangunkan bisa membuat orang mati. Api sudah padam, jangan takut. Aku melihatnya. Aku melihatnya, itu dia. Sudah berlalu, yang bernama Wang. Kau telah melukai cucu. Kita punya urusan lama dan baru. Kau benar-benar terlibat masalah. Tadi saya melihat, kamu sudah bertanya lama sekali. Hanya ingin membantumu sedikit. Itu dia. Saat saya pergi ke rumah Jiang untuk membantu, dia yang mendorong saya masuk. Saya sangat takut saat itu. Saya hanya mendengar anak ini terus memanggil. Saya mengikutinya dan membiarkannya melarikan diri dari lantai 2. Setelah itu terjadi ledakan. Saya baik-baik saja dan bernama Wang. Kamu telah memusnahkan keluarga Jiang saya. Bukti sangat kuat. Apa ada yang bisa kamu katakan? Bukti apa? Itu adalah hipnotis yang kamu lakukan tadi. Kau bilang orang dalam mimpimu yang kau lihat adalah aku. Lihat, apakah dia mirip denganku? Apakah dia sedikit mirip denganku? Apa kau melihatnya? Omongan mimpi sebagai bukti. Bermimpi di siang bolong, ya? Tidak setuju, tidak setuju. Biarkan istrimu memimpikan sekali lagi. Membakar rumahku aku tidak keberatan. Takutnya dia tidak tahan denganmu nih. Paman keamanan.
Bawa mereka semua keluar dari sini. Nanti kalau orang luar mungkin bisa dimengerti. Tapi kalau pemimpin kelompok 9 hari, kalian pasti percaya sekarang? Ini obat 9 putaran untuk menghidupkan kembali yang telah kau berikan untuk ayahmu dulu. Kau bilang ini adalah obat penambah kekuatan. Padahal itu adalah racun lambat. Makanan juga memiliki efek saling meniadakan kan? Apalagi obat? Kau tidak bisa berbohong tentang apa yang kau katakan saat memberi obat pada ayahku menjelang kematiannya. Kan? Tutup mulut dan minum obat. Saudaraku yang baik. Setelah makan satu lagi, kamu harus berangkat. Bisnis menjual harta negara yang bagus ini, kamu tidak mau ambil. Sudahlah. Tapi masih mau melaporkanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Karena kamu tidak ingin menderita sakit lagi. Biarkan adik kecil ini membantumu. Di sini ada 20 pil yang sudah kamu makan. Tidak ada harapan untuk hidup. Makan sekarang buktinya kuat. Kamu masih punya apa yang mau dikatakan? Karena masalahnya sudah terbongkar. Maka aku tidak akan pura-pura lagi. Terlalu lelah. Memang dia yang bersalah. Sungguh tidak menyangka itu dia. Benar-benar palsu. Nyawa 12 orang dari keluarga Jiang saya. Wajah Tang Cucu. Nyawa pemimpin kelompok Jiu Tian. Harus dibayar dengan nyawa. Selama 2 tahun ini saya merekrut orang. Kau berani menipuku. 3 dari mereka akan segera menyerbu masuk. Akhir yang penuh penderitaan. Apakah Long Shuai mampu membayar? HMPH? Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu mengira aku, sang dewa perang, hanya seorang petarung biasa? Orang-orangmu sudah lama ditaklukkan oleh ribuan pasukanku. Mereka memang sedang bersiap di luar. Tapi sasaran mereka adalah kamu. Bukan aku. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu berada di bawah Yu Xin Xing. Tidak hanya menyebabkan 4 keluarga besar menderita kerugian yang parah. Selama ada hal yang menguntungkannya, dia tidak akan melewatkannya. Sekarang saya menaruhnya di sini. Mau dibunuh atau dicincang? Silakan kalian putuskan saja. Bagaimana jika kita dibalas? Iya, iya. Lebih baik tidak usah repot-repot. Dengan kehadiran saya, Sang Jenderal Dragon Warrior, kalian bisa melakukan apa saja. Tapi kau tidak bisa melindungi kita setiap saat, kan? Apa yang terjadi jika sesuatu terjadi? Jika ditambah dengan Nin Heavens Financial Group, kekuatan Nin Heavens Financial Group tersebar di seluruh Jiangzhou. Saat menghadapi bahaya, saya, Lu Jiwer, bersedia maju pertama kali untuk membantu semua orang. Baiklah, baiklah. Ini juga merupakan bagian dari keluarga Tang saya. Kamu memperdagangkan barang antik. Selama bertahun-tahun, keluarga Tang saya mengalami kerugian besar. Sudah saatnya untuk mengembalikannya. Dan juga saya. Keluarga Xiao kami harus mengangkat kembali kehormatan keluarga. Menjatuhkan orang jahat. Tentu saja yang terpenting adalah dia tidak akan bertahan sampai malam ini. Dulu kau membuat keluarga Tang menderita. Membuat keluarga Tang dihina habis-habisan. Keluarga Tang selalu membalas budi. Dan membalas dendam. Mengambil satu tanganmu rasanya tidak berlebihan. Kan, saudaraku Tang? Melihat usaha kita selama bertahun-tahun. Kau masih berani membahas perkara ini. Jika kau benar-benar menganggapku saudara, kau tidak akan membawa malapetaka dari keluarga Xiao untuk mencelakanku. Membuat keluarga Tangku menderita ejekan. Aku akan membuat keluarga Wangmu kehilangan muka. Kenapa tertawa? Belum saatku. Ini adalah mini transformasi Imperial Soul yang kau pilih untuk ayahmu dulu. Kudengar memiliki efek memperpanjang umur. Ayo, coba kamu ini. Lihatlah berapa hidup lagi yang bisa kau jalani. Tolonglah, Dragon General. Biarkan ayah angkatanku hidup. Kesalahan apapun itu adalah kesalahanku. Ribuan kesalahan, semua adalah salahku. Aku akan menikahkan anak angkatku denganmu. Mari kita membentuk aliansi dengan pernikahan. Luo Shuai, aku bersedia menjadi pelayan untuk kuda berpelana demi kamu. Tolong lepaskan saya seperti ini. Penyesalan tidak cukup untuk menghapus kesalahannya. Tidak tahu menyesal. Kematian tidak cukup untuk menghapus kesalahannya. Keluarga kerajaan telah memelihara kamu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membalas. Tarik dia ke samping. Untung tidak menusuk jantungnya. Sekarang saya akan menutup aliran darahmu ke jantung. Selama ini saya menghormatimu. Meskipun kamu melakukan hal-hal yang buruk, saya yakin kamu baik untuk saya. Ternyata di saat-saat kritis kamu malah meninggalkan saya untuk mati. Hidupku ini sudah kubayar kembali padamu. Sejak saat ini, hubungan ayah dan anak kita terputus. Kau bukan lagi ayahku. Saat itu aku juga terburu-buru. Jangan berdalih lagi. Reaksi pertama seseorang dalam situasi tertekan adalah yang paling nyata. Tuan Li. Dia sebelumnya berusaha membeli hatimu. Mengatakan akan memberikan pulaumu. Sebenarnya adalah sebuah pulau terpencil. Tidak memiliki nilai sedikit pun. Apa? Pak Zhao dan gedung itu sebenarnya berbahaya. Tanahnya juga bukan miliknya. Pak San. Sebelumnya dia mengatakan akan menyerahkan aku padamu. Kamu pikir kamu bisa hidup berapa lama lagi? Selama kamu menjadi batu sandungan baginya. Atau orang yang tidak berguna baginya.
Kamu tidak layak untuk tinggal di dunia ini. Tidak disangka, selama ini kepala keluarga Wang hanya pandai menutupi kita semua. Sekarang tidak hanya ada Jenderal Perang Long sebagai penyangga kita, bahkan 4 keluarga besar juga muncul. Apa yang perlu saya takutkan? Semua yang telah kamu ambil dari saya selama bertahun-tahun akan kembali. Kamu tanda tangan satu pulau di Beihai? Itu tidak berlebihan untuk nyawamu, kan? Berikan saya 10 gedung. Akan saya maafkan nyawamu. Permintaan saya tidak tinggi. Sisanya berikan saja kepada saya. Sisa waktu yang tepat adalah 9 hari. Perusahaanku sudah hilang semuanya. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Batu giok ini bagus juga ya. Ini tidak bisa. Ini adalah harta warisan keluarga Wang. Keluarga Wang sudah kehilangan semua harta. Untuk apa menyimpan giok ini? Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tolong biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Wang. Terima kasih, Panglima Long. Mulai hari ini, keluarga Wang akan kau atur. Sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa. Bisakah kau membiarkanku pergi? Urusan kita belum selesai. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa. Kamu masih punya nyawa. Kamu masih punya nyawa. Aku. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Saya akan beri Anda 100 kali tunduk. Baiklah, mari kita minta Jiang Family melakukan 100 kali tunduk. Bagus. Aku bisa. Kalau begitu, kita akan melengkapi semua tahun dalam 10 tahun ini. 1 tahun ada 365 hari. 1 hari 100 kali. Aku akan menghapus angka nolmu. Itu berarti 300.000 kali. Aku bisa. Aku akan mengambilnya. Tolong biarkan aku pergi. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Dulu dia tidak mengorbankan lebih dari 10 anggota keluarga Jiang. Sekarang biarkan dia mengorbankan untuk Tuan Lu. Konglomerat Jiutian tidak bisa sehari tanpa. Mohon, Panglima Long segera ambil alih konglomerat. Kau adalah putri konglomerat. Posisi ini seharusnya untukmu. Dalam hal kekayaan, tidak ada yang bisa menandingi seluruh Jiangzhou. Dalam hal kekuatan, siapa yang bisa menandingi Jenderal Perang Long Shuai dari keluarga Jiang? Kau adalah pemimpin konglomerat yang tidak diragukan lagi. Dalam hal kekayaan, tidak ada yang bisa menandingi seluruh Jiang. Dalam hal kekuatan, siapa yang bisa menandingi Jenderal Perang Long Shuai dari keluarga Jiang? Kau adalah pemimpin konglomerat yang tidak diragukan lagi. Konglomerat 9 Langit adalah titik pusat penting bagi bisnis keluarga besar 4. Jika tangan konglomerat ini masuk ke tangan orang lain, tidak tahu berapa banyak darah dan air mata yang akan terciptakan. Ya, ada juga istana Neptunus. Tanpa ada yang mengatur, dunia ini akan menjadi kacau. Marshal Naga tidak perlu menolak lagi. Baik. Karena kalian semua begitu menghormati saya tidak akan menolak. Ikuti perintah saya. Ambil kembali semua harta negara yang hilang. Bahkan jika itu membuat keluarga Jiang bangkrut. Semua harta harus dikembalikan. Mulai hari ini. Konglomerat Tianji resmi berubah nama menjadi Konglomerat Tianlong. Aula Neptunus resmi berubah nama menjadi Aula Naga. Aku adalah Raja Naga. Mengapa kau melihatku seperti itu? Aku hanya merasa bahwa apa yang terjadi beberapa hari ini seperti mimpi. Semua sudah berlalu. Yang paling penting adalah masa depan. Kalian bangun, sarapannya. Bagaimana kamu bisa di sini? Aku memintanya untuk datang tinggal. Rumahku tidak ada seorang pun. Rumah yang begitu besar. Aku tinggal sendirian di dalamnya. Aku takut. Ini kamar khusus yang aku siapkan untuk Jiang Ge. Makan makanan berminyak ini. Kelihatannya enak sekali. Hai BH, orang dewasa berbicara, anak kecil. Jangan ngiler. Ini sudah saya siapkan dengan baik untuk Luo Shuai. Tidak boleh. Ini milikku. Makan milikku. Milikku. Makan milikku. 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 Luo Shuai. Sudah waktunya untuk memakai pakaian. Rapat pukul 9 akan terlewat. Tidak bisa. Makan sarapan dulu yang punya saya. Bukan. Lagi apa sekarang? Mereka datang. Ibu.